Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Salawat beriringkan salam terlupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang asosiasi mikroba tanah dengan tumbuhan. Baiklah, ada beberapa mikroba yang dapat berasosiasi dengan tumbuhan. Yang pertama ada rhizosfer. Rhizosfer adalah daerah dalam tanah yang ditempati bagian dari tanaman berupa akar yang berinteraksi dengan mikroba. Rhizosfer merupakan lingkungan dalam tanah di sekeliling akar suatu tanaman, di mana aktivitas kimia dan biologinya itu dipengaruhi oleh akar secara langsung. Jadi aktivitas kimia dan biologi pada area tersebut secara intensif dipengaruhi oleh senyawa kimia yang dihasilkan oleh akar dan oleh organisme yang menghuni daerah tersebut. Di lingkungan rhizosfer terdapat area pada epidermis, akar, dan korteks luar di mana partikel tanah, bakteri, dan hipofungi melekat bersentuhan secara langsung, itu disebut dengan rhizosfer. Faktor-faktor yang menentukan sifat suatu rhizosfer yang pertama adalah properti tanah, yang kedua jenis tanaman, dan ketiga itu populasi mikroba yang mengkoloni tanah rhizosfer. Di antara ketiganya, tanaman memegang peranan penting dalam menentukan keanekaragaman mikroba di rhizosfer, di mana akar tanaman itu menyebabkan perubahan fisik dan kimia rhizosfer yang akan mempengaruhi diversitas mikroba di dalam dan di sekitar rhizosfer. Maksudnya akan menyeleksi untuk mengundang atau melawan populasi mikroba tertentu. Banyak tanaman yang memiliki sifat genetik untuk toleran atau resisten terhadap serangan mikroba di rhizosfer. Varietas tanaman akan menentukan keanekaragaman komunitas mikroba di rhizosfer. Yang kedua ada mikoriza, di mana mikoriza adalah asosiasi antara jamur dan akar tanaman yang bisa menentukan tanaman dan jamur. Jamur menghubungkan tanaman dengan tanaman yang bertindak sebagai agen pertukaran nutrisi. Asosiasi mikoriza juga dapat mengurangi serangan dari patogen akar dan meningkatkan toleransi tanaman untuk kondisi yang merugikan seperti logam berat, kekeringan, dan salinitas. Secara umum, mikoriza ini memainkan peranan penting dalam produktivitas tanaman yang berkelanjutan dan pemeliharaan struktur tanah. Asosiasi mikoriza itu terjadi pada hampir semua tanaman dan bukan seperti tanaman tertentu sebagai asosiasi tanaman lain yang terbentuk antara beberapa tanaman, misalnya pada kacang-kacangan dan bakteri, misalnya itu pada rhizobia. Manfaat dari mikoriza adalah yang pertama itu meningkatkan penyerapan unsur hara, yang kedua tahan terhadap serangan patogen, yang ketiga itu sebagai konservasi tanah, yang keempat mikoriza dapat memproduksi hormon dan zat pengatur tumbuh, yang kelima itu mempertahankan keanekaragaman tumbuhan. Yang ketiga ada actinoriza, di mana tanaman yang membentuk hubungan simbiosis dengan Frankia itu disebut dengan actinoriza, di mana para ilmuwan telah menemukan lebih dari 160 tanaman yang menjadi inang. Actinomyces ini termasuk alders, zaitun Rusia, bayberry, pakis manis, tumbuhan pahit, dan mawar tebing, di mana tanaman actinoriza ini ditemukan di semua benua kecuali Antartika. Kemampuannya untuk membentuk modul pengikat nitrogen itu memberikan keuntungan selektif di tanah yang buruk. Oleh karena itu, sebagian tumbuhan besar tumbuhan actinoriza
itu merupakan spesies pionir yang menjajah tanah muda, di mana nitrogen yang tersedia langka seperti miroid, aliran vulkanik, atau bukit pasir. Menjadi salah satu spesies pertama yang menjajah lingkungan yang terganggu ini. Sema Epinoriza itu dan pohon itu memainkan peranan penting memperkaya tanah dan memungkinkan pembentukan spesies lain dalam suksesi ekologis. Tanaman Epinoriza itu berkontribusi untuk fiksasi nitrogen, di mana di area luas dunia itu sangat penting di hutan beriklim sedang. Nodul Epinoriza itu umumnya tumbuh terus oleh karena itu sel-sel baru diproduksi di punca dan berturut-turut terinfeksi. Sel nodul dewasa itu diisi dengan filamen bakteri yang secara hampir mengikat nitrogen. Sedikit informasi yang tersedia mengenai mekanisme yang menyebabkan nodulasi. Tidak ada ekuivalen dalam faktor nodul rosovia telah ditemukan, tetapi beberapa gen yang diketahui berpartisipasi dalam pembentukan dan fungsi nodul. Pengkodean untuk hemoglobin dan nodul lain juga ditemukan pada tanaman Actinorhiza, di mana mereka seharusnya memainkan peranan serupa. Yang keempat ada tripartit dan tetrapartit. Simbiosis antara tanaman legum, dari bintil akar dan jamur mycorrhiza itu disebut dengan simbiosis atau asosiasi tripartit, di mana pada asosiasi tripartit masing-masing komponen simbion mempunyai peranan berbeda. Tanaman berperan sebagai fotosintet, baik itu rhizobium dan JMA, jamur mycorrhiza arbuscula. Tripartit simbiotik antara tanaman legum, mycorrhizae, dan rhizobium lebih efektif untuk meningkatkan tanaman toleran terhadap kondisi stres garam dibandingkan non-inokulan dan simbiosis ganda. Inokulan dengan simbiosis tripartit antara kedelai, Gemoses, dan Argyroponicum itu menentukan hasil kolonisasi mycorrhiza, jamur, dan bakteri endofit tumbuhan. Jamur di dalam tanah itu hadir dalam berbagai jenis ukuran dan bentuk yang berbeda. Beberapa spesies muncul sebagai benang-benang dan membentuk seperti koloni. Sementara yang lain adalah satu sel yang disebut ragi atau yes. Jamur benang dan jamur kancing mushroom disebut juga dengan fungi. Semua faktor lingkungan yang mempengaruhi penyebaran bakteri dan Actinomycetes juga mempengaruhi penyebaran jamur dalam tanah, di mana kualitas dan kuantitas bahan organik yang ada dalam tanah itu mempunyai pengaruh langsung terhadap jumlah jamur dalam tanah oleh sifat nutrisinya yang heterofil. Jamur yang umumnya dijumpai pada tanah yang lebih dangkal jarang dijumpai di permukaan tanah, yang dapat dijelaskan berdasarkan ketersediaan bahan organik dan rasio antara oksigen dan karbon dioksida dalam tanah pada keadaan yang berbeda-beda. Jamur endofit itu merupakan mikroba yang hidup di dalam jaringan tumbuhan yang mampu menghasilkan senyawa metabolit sekunder dan berpotensi sebagai antibakteri, antifungi, dan anti kanker. Bakteri endofit merupakan mikroorganisme menguntungkan yang berinteraksi dengan tanaman inang tanpa menyebabkan gangguan atau kerusakan pada tanaman. Beberapa studi menunjukkan bahwa bakteri endofit itu dapat memproduksi senyawa kimia yang memiliki efek bagi kesehatan, terutama bakteri endofit yang diisolasi dari tanaman obat. Bakteri endofit merupakan alternatif yang dapat digunakan sebagai agen pengilangan hayati karena memiliki kelebihan dan diantaranya mampu mengendalikan penyakit tumbuhan secara tidak langsung dan memproduksi metabolit khususnya yang dapat merangsang sistem pertahanan inang dan secara langsung dengan cara menambahkan ketahanan sistematis tanaman terhadap serangan patogen. Yang keenam ada Agrobacterium, tumor tumbuhan, di mana bakteri Rhizobium adalah bakteri gram negatif, basil gram negatif, di mana karakteristiknya itu
paling penting dari gen Agrobacterium yaitu beberapa anggotanya itu mampu menghasilkan tumor pada tanaman, di mana Agrobacterium yaitu bakteri tanah yang menyebabkan tumor pada tanaman. Agrobacterium adalah jenis bakteri gram negatif yang hidup secara alami di tanah. Tumor pada tumbuhan yang terbentuk sering terletak di persimpangan antara akar dan pucuk, namun beberapa bentuk Agrobacterium menyebabkan pertumbuhan pada akar tanaman juga berkembang. Genus Agrobacterium dan terutama spesies Agrobacterium tumefaciens itu sangat penting bagi pertanian karena mereka adalah parasit dari beberapa tanaman. Meskipun mereka telah memanfaatkan bioteknologi dan geobiologi, peranan Agrobacterium memainkan peranan penting dalam rekayasa genetika, di mana tumor yang terbentuk pada tumbuhan dari paparan Agrobacterium sering disebut dengan GAL. GAL ini dapat berfungsi atau dapat dimanfaatkan bagi Agrobacterium karena DNA bakteri meyakinkan jaringan tumbuhan dan GAL seperti tumor untuk menciptakan banyak sekali oping yang digunakan Agrobacterium untuk berkembang. Baiklah, itulah penjelasan materi dari asosiasi mikroba tanah dengan